Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang mutlak dan muqayyad. Pada pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pengertian mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak. Mutlak adalah suatu lafal yang menunjukkan hakikat suatu tanpa ada yang membatasinya, sehingga tujuan dari maknanya menjadi sempit atau bisa disebut makna yang sebenarnya. Adapun kata lain mutlak merupakan memahami lafal yang sesuai dengan makna tekstual yang tidak terdapat pembatasan makna di dalamnya. Kemudian pengertian muqayyad. Muqayyad menurut bahasa adalah terlepas, yakni terikat. Sedangkan menurut ushul fikih adalah lafadz yang menunjukkan pada makna tertentu dengan batasan kata tertentu. Yang kedua, kita membahas tentang pembagian mutlak, muqayyad dan hukumnya. Yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Contoh ayat mutlak surah Al-Maidah ayat 3, darah yang diharamkan, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, yang artinya diharamkan bagimu makanan bangkai, darah, daging babi. Ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semua darah tanpa kecuali, karena lafadz dam atau darah bentuknya mutlak, tidak diikat oleh sifat atau hal-hal yang mengikatnya. Yang B, ayat muqayyad. Contoh ayat muqayyad surah Al-An'am ayat 145 dalam masalah yang sama, yaitu dam atau darah yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. Ini artinya, katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Dalam lafadz dam atau darah dalam ayat di atas berbentuk muqayyad karena diikuti qarinah atau pengikat, yaitu lafadz masfuhan. Oleh karena itu darah diharamkan menurut ayat ini adalah damam masfuhan atau darah yang mengalir. Berdasarkan kaidah bahwa apabila sebab dan hukum yang terdapat dalam ayat mutlak dan dengan muqayyad, maka pelaksananya hukumnya ialah yang mutlak dibawa atau ditarik kepada hukumnya muqayyad. Dengan demikian hukum yang terdapat ayat 3 surah Al-Maidah, yakni darah diharamkan ialah darah yang mengalir, yaitu sebagaimana yang disebutkan di surah Al-An'am ayat 145. Yang kedua, kita membahas tentang sebab sama namun hukumnya berbeda. Maka dalam hal ini yang mutlak tidak bisa ditarik pada yang muqayyad. Contohnya ayat mutlak surah Al-Maidah ayat 6 tentang bertayamum, yaitu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه, yang artinya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah.
Lafaz yadun atau tangan dalam ayat di atas berbentuk mutlak karena tidak ada lafaz lain yang mengikat lafaz yad. Dengan demikian, kesimpulan dari ayat ini ialah keharusan menyapukan tanah ke muka dan kedua tangan. Baik itu hingga pergelangan tangan atau sampai siku, itu tidak masalah. Kecuali jika di sana ada dalil seperti hadis yang menerangkan tata cara bertayamum oleh Nabi Muhammad SAW yang memberikan contoh mengusap tangan hanya sampai pergelangan tangan. Kemudian contoh ayat muqayyadnya surah Al-Maidah ayat 6 tentang wudu, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dalam ayat ini, lafaz yad tangan dalam ayat ini berbentuk muqayyad karena ada lafaz yang mengikatnya, yaitu ilal marafiq, sampai ke siku. Maka berdasarkan ayat tersebut, mencuci tangan harus sampai ke siku. Sebab dari ayat di atas adalah sama dengan ayat mutlak yang sebelumnya keharusan bersuci untuk mendirikan salat, akan tetapi hukumnya berbeda. Ayat mutlak sebelumnya menerangkan keharusan menyapu tanah, dengan ayat muqayyad menerangkan keharusan mencuci dengan air. Maka ketentuan hukum yang ada pada ayat mutlak tidak bisa ditarik pada yang muqayyad. Artinya, ketentuan menyapu tangan dengan tanah tidak bisa dipahami sampai ke siku, sebagaimana ketentuan berwudu yang mengharuskan membasuh tangan sampai ke siku. Dengan demikian, ayat mutlak dan muqayyad berjalan sesuai dengan hukumnya sendiri-sendiri, tidak bisa dijadikan satu. Yang ketiga, sebab berbeda tapi hukumnya sama. Maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana muqayyad. Contohnya ayat mutlak surah Al-Mujadalah ayat 3 tentang kafarah zihar yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. Yang artinya, orang-orang yang menziar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Pada lafaz raqabah, hamba sahaya, dalam masalah zihar ini berbentuk mutlak karena tidak ada lafaz yang mengikatnya, sehingga seorang suami yang terlanjur menzihar istrinya dan ingin ia menarik ucapannya, maka sebelum ia mencampurinya harus memerdekakan hamba sahaya atau budak, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Kemudian pada ayat yang muqayyad pada surah An-Nisa ayat 92 tentang qatl, pembunuhan yang tidak sengaja, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Pada lafaz raqabah, seorang hamba sahaya, dalam ayat ini berbentuk muqayyad karena ia diikat lafaz mukminah atau artinya beriman. Maka hukumnya ialah keharusan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Karena sebabnya ini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja,
maka ia harus memerdekakan budak yang beriman, yaitu budak orang yang muslim atau muslimah. Oleh karena itu, karena sebabnya berbeda, masalah kafarah zihar, yang lain adalah masalah qatl. Walaupun hukumnya sama-sama memerdekakan hamba sahaya, namun tetap diamalkan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Ayat mutlak berdasarkan kemutlakannya, sedang yang muqayyad berjalan berdasarkan kemuqayyadannya. Baik, terakhir kita membahas tentang sebab dan hukumnya berbeda. Maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Sebagaimana ayat mutlak yang masalah had pencurian yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah." Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sisaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz kata ya dalam ayat ini berbentuk mutlak, yakni keharusan memotong tangan tanpa dibatasi sampai dari mana dari tangan yang harus dipotong. Kemudian contoh ayat muqayyad dalam masalah wudu yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan ke siku. Lafaz yad dalam ayat wudu ini berbentuk muqayyad karena diikat dan lafaz ilal marafiq, yaitu sampai ke siku. Ketentuannya, hukumnya adalah kewajiban mencuci tangan sampai ke siku. Kedua ayat di atas terdapat lafaz yang sama, yaitu lafaz yadun yang pertama berbentuk mutlak, yang sedangkan yang kedua berbentuk muqayyad. Keduanya mempunyai sebab dan hukumnya yang berbeda. Yang mutlak berkenaan dengan pencurian, yang hukumnya harus potong tangan. Sedangkan yang muqayyad berkenaan dengan wudu yang mengharuskan basuh tangan sampai ke siku. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang mutlak tidak bisa dipahami menurut yang dipahami dengan muqayyad, karena memiliki sebab dan hukum yang berbeda. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.